Di depan ada simulasi jalan rusak. Mari kita dengarkan sama-sama ketika roda mengenai simulasi jalan rusak. Ya. Suara setir terdengar kasar ya. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Pada kali ini saya ingin membagikan atau sharing ya berkenaan dengan problem di Toyota Alphard yang sering terjadi. Jadi problemnya di sini yang saya akan jelaskan yaitu adalah problem setir bunyi-bunyi ya. Jadi banyak sekali pengguna Toyota Alphard maupun Velfire mengeluhkan ketika jalan rusak setir itu bunyi klek 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 gitu. Bahkan di tempat pun terasa bunyi klek klek. Coba kita perhatikan ya. Pertama kita coba dengan kondisi kendaraan diam dan setir dibelokkan kanan kiri seperti ini. Ya, terdengar suara klek 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 ya. Nah, kasus seperti ini sering sekali ditemukan pada kendaraan Alphard. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana menyelesaikan problem dari setir bunyi-bunyi pada kendaraan Toyota Alphard. Cuma sebelumnya saya akan mencoba untuk di jalan rusak, di simulasi jalan rusak. Seperti apa bunyinya, kita dengar sama-sama. Ya. Di depan ada simulasi jalan rusak. Mari kita dengarkan sama-sama ketika roda mengenai simulasi jalan rusak. Ya. Suara setir terdengar kasar ya, kecrek 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 kecrek. Terus selanjutnya nanti akan saya jelaskan gimana cara perbaikannya terhadap problem ini. Langkah pertama yang akan kita cek yaitu mengecek kaki-kaki ya terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan step by step untuk menyelesaikan problem bunyi-bunyi yang ada di Toyota Alphard ini. Yang perlu dicatat yaitu ketika mengecek kaki-kaki yang harus diperhatikan adalah pertama, jangan mengecek kaki-kaki ketika posisi tuas di posisi P dan posisi kunci kontak di off, karena ketika nanti dicek pasti akan terasa oblak ya, karena setirnya terlock terkunci. Jadi langkahnya adalah pertama kuncinya di ataupun smart entry ya di on terlebih dahulu, lalu posisi tuas di posisi netral, lalu setelah itu kita bisa melakukan pengecekan kaki-kaki ya. Pertama kita akan mengecek kaki-kaki yaitu mengecek long T rod atau steering rack. Cara mengeceknya adalah digerakkan ban kanan ke kiri, dirasakan ada oblak atau tidak. Dirasakan tidak terasa oblak, selanjutnya belokin ban ke arah kiri. Bisa kondisi boot steering rack sobek atau tidak gitu. Biasanya kalau sobek akan masuk air dan terjadi karat sehingga menyebabkan steering rack tidak oblak. Tapi di sini kondisinya tidak oblak dan boot steering rack tidak sobek. Lalu selanjutnya periksa bagian kiri. Periksa di depan kiri dengan cara yang sama, digerakkan kanan kiri. Rasakan apakah terasa oblak atau tidak di tangan. Di sini tidak dirasakan oblak ya. Terus dibelokkan ke kanan.
dilihat apakah bus steering racknya sobek, diperhatikan. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada intermediate shaft atau yoke steer. Jadi setelah kita mengecek kaki-kaki, kita akan mengecek yoke steer. Cara mengeceknya itu, pertama kita kendorkan terlebih dahulu baut yoke steer yang ada di bawah steer. Lokasinya ada di sini. Jadi posisinya ada di bawah. Jadi dari pedal rem kita lihat ada besi panjang seperti ini. Nah, itu baut 12 yang ditandai dengan cat. Nah, itu kita kendorkan terlebih dahulu. Untuk mempermudah mengendorkan bautnya, kita lepas dulu cover yang ada di bawah sini. Kita lepas. Di sini ada baut, ada kuncian. Kita keluarkan. Kabel-kabel kita copot. Kabel DLC 3 nya kita lepas. Kita lepas semua kabel yang ada di sini. Selanjutnya kita kendorkan baut yang ada di dalam tadi. Setelah baut dari yoke steer sudah kita kendorkan, selanjutnya kita putar setir ke kanan mentok. Setelah itu ke kiri juga mentok. Lalu kembalikan lurus. Selanjutnya kita kencangkan kembali baut yoke steer yang tadi kita kendorkan, yang ada di bawah sini. Setelah baut yang tadi di dekat sana kita kencangkan, kita tes lagi apakah bunyi masih ada atau sudah hilang. Ternyata bunyi masih ada, tetap ada ya. Berarti bukan karena dari yoke steer, karena sudah kita reposisi tadi. Kalau masih bunyi, selanjutnya kita akan memeriksa motor EPS yang ada di dekat yoke steer juga. Dan tahap kali ini agak ribet ya dibandingin tadi. Harus bisa lebih hati-hati lagi. Oke, langsung saja kita akan bongkar motor EPS dari steer kendaraan Alphard ini. Untuk memeriksa dari motor EPS, buka bagian dashboard supaya seperti ini ya. Cover cover airbag dicopot, cover steer dilepas, sehingga nanti yang akan kita periksa adalah di sebelah sini, di area sini, di motor di dalamnya. Selanjutnya lepas motor EPS yang ada di sebelah sini nih. Kita lepas, nanti di dalamnya ada gear. Nanti kita lihat posisi gearnya pecah atau tidak. Ini motor EPS seperti ini. Kita lepas, dan ternyata kita temukan pecah dari dudukan motor EPS ini. Sebentar saya nyalakan flash dulu ya. Ya, kita lihat nih, di sini banyak serpihan. Di sini biasanya dia fungsinya itu hanya meredam ya. Jadi gigi yang ada di sini bertemu dengan gigi yang ada di motor sini. Nah, di sini kondisinya pecah, jadi menyebabkan bunyi kecrek-kecrek ketika diputar ataupun jalan rusak. Sebenarnya bisa kita perbaiki ataupun bisa diganti. Kalau yang teman harganya lumayan mahal ini. Ini akan saya menjelaskan gimana cara merepair gear ini udah pada pecah ya. Ya, ini bendanya ya. Ini bendanya menyebabkan bunyi ketika setir dibelokkan.
seharusnya di dalam sini ada tadi yang berwarna hijau seperti karet gitu ya. Nih, udah pada pecah, seharusnya dia ada di dalam sini, ada di dalam sini ya, untuk meredam putaran dari motor EPS ke area yoke steering column. Oke, gimana cara memperbaikinya? Langsung saja saya akan tunjukkan. Ya, berikut ini adalah bahan-bahan untuk memperbaiki tadi yang dari dudukan motor EPS. Yang pertama, ini ada karet ya. Sebenarnya karet ini bisa pakai karet gelang, tapi ini saya pakai karet dari karet piston yang ada di rem, di kaliper. Ini kita ukur tebalnya sesuai dengan celah yang ada di dalam sini, harus sama. Apabila tidak sama, kita bisa tipisi dengan cutter. Di sini ada cutter untuk memotong karet, untuk memasukkan ke dalam sini ya. Ini ada seal tip untuk membalut. Nanti setelah kita masukkan karet ke dalam sini, jadi biar lebih jelasnya nanti kita langsung lihat aja ya. Ini untuk power glue untuk mengelem ya, untuk mengelem ya karet yang ada dalam sini. Oke, langsung saja kita lihat caranya seperti apa. Ya, pertama kita potong karetnya tadi, terus kita ukur dulu nih panjang dari tadi dudukan di motor EPS. Kita ukur, lalu kita potong kembali sesuai panjangnya. Kita ukur kembali apakah sudah sama. Kita ukur tebalnya ya, tebalnya untuk bisa masuk ke dalam sini. Kita tipisi supaya nanti bisa masuk ke dalam dudukan motor EPS, karena karetnya yang kita pakai ketebalan, jadi agak susah untuk dimasukin. Buat alternatif lain bisa pakai karet gelang di rumah, banyak kalau mau lebih simpel. Nah, kita lihat setelah jadi seperti ini. Nah, kita lihat, kita buat sebanyak lingkaran ini ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Kita buat hal yang sama seperti itu. Ya, ini tadi setelah kita potong beberapa bagian, kita selipkan ke dalam celahnya ini ya. Jumlahnya ada 8. Sekelilingnya kita masukkan semua. Nanti setelah itu kita seal tip semua bagian. Di celah sini bisa kita lem dengan power glue ya, supaya dia nanti tidak lepas. Ini beberapa udah ada yang saya lem. Jadi nanti semua dilem lalu dilapisi dengan seal tip. Ya, ini setelah kita perbaiki, setelah kita tadi lalu kurang fokus. Ya. Tadi setelah dikasih karet, kita balut dengan seal tip di sekelilingnya. Semua sisi dikasih seal tip, lalu kita kasih grease. Dikasih grease supaya nanti masuk ke dalam motornya tidak susah pas pemasangan. Semua dikasih grease. Kalau sudah, kita bisa langsung pasang ke dalam sini. Tapi sebelumnya dibersihkan dulu ya area yang tadi masih kotor.
Setelah kita bersihkan, kita pasang ini ke dalam sini. Cukup mudah memasangnya, tinggal dipaskan ke dalam lubang. Agak ditekan supaya benar-benar ngeplak ke bawah. Lalu jangan lupa ada karet seperti ini, diletakkan di atasnya. Setelah itu kita bisa langsung pasang motornya. Masukkan motor ke dalam sini sampai benar-benar ngeplak, sambil diputar-putar masukannya sampai benar-benar rapat. Nah, setelah itu ada baut di sini dan di belakang, pasang lalu kencangkan baut tersebut. Kita kencangkan bautnya, baut 12. Ada dua posisi, depan dan belakang. Setelah kencang, kita rapikan kembali setir ke posisi semula, lalu kita tes lagi. Ya, ini setelah kita pasang kembali posisi setir seperti awal kondisinya. Sudah kita pasang motornya, sudah kita pasang gantungan atau mounting dari setir, lalu kita tes kembali. Bunyi kecrek sudah tidak ada ya, bunyinya sudah hilang. Jadi sumber bunyi, kesimpulannya adalah berasal dari motor EPS yang ada di sebelah sana, yang tadi pecah itu ya. Jadi itu sumber bunyi, salah satu sumber bunyi dari bunyi setir ketika belok. Nanti setelah ini saya akan memasang seluruh bagian, lalu saya akan mengetes pada kondisi jalan rusak apakah masih bunyi atau tidak. Oke, kali ini saya akan melakukan pengetesan di jalan, simulasi jalan rusak ya, apakah masih bunyi atau tidak. Ya, bunyi klek-klek pada setir sudah tidak terdengar ya. Jadi simpulkan bahwasanya problem sudah clear. Tidak seperti tadi bunyi klek 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 klek. Pada saat ini sudah tidak terdengar bunyi klek kleknya kembali. Oke, ini saja mungkin sharing problem dan perbaikan berkenaan dengan setir bunyi klek klek pada Toyota Alphard atau Velfire.